Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 itu mutlak X sama dengan 3. Pada konsep nilai mutlak di awal, kita sudah tahu ya kalau nilai mutlak X itu bisa bernilai X, bisa juga bernilai min X. Jadi kita bisa masukin di sini karena di sini X-nya nggak tahu berapa. Jadi 3-nya itu kita bisa buat plus dan min. Jadi mutlak X bisa bernilai 3, bisa juga bernilai min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu 3 atau min 3. Gitu. Nah, ini contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 7. Ini sama caranya kayak nomor 1, kita tinggal buat 7-nya itu plus sama min. Jadi di sini ada 2. 2x min 5 sama dengan 7 dan 2x min 5 sama dengan min 7. Kita hitung ini dulu ya. 2x min 5 pindah ruas jadi 7 ditambah 5 ya. 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Yang ini juga 2x min 5 nya pindah ruas, min 7 plus 5, 2x sama dengan min 2, x sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 1 atau 6. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Nah, karena ini di kedua sisinya, sisi kanan dan kiri itu berupa fungsi, bukan berupa fungsi dan konstanta. Jadi ini kita bisa misalin ininya itu fx dan ininya gx. Kalau soalnya seperti ini ada syaratnya, yaitu syarat gx lebih besar sama dengan 0. Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya, kita harus mengetahui dulu syaratnya itu apa, seperti apa. Gx-nya itu kan 4x min 1 lebih besar dari 0. Kita bisa pindah ruas min 1-nya jadi 4x lebih besar sama dengan 1. 4-nya juga bisa pindah ruas jadi x lebih besar sama dengan dari 1/4. Jadi ini syaratnya, x harus lebih besar sama dengan dari 1/4. Nah, kita bisa selesain soal nomor 3 itu seperti cara-cara sebelumnya. Tinggal gx-nya ini kita buat ada yang plus ada yang min. 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Kita bisa hitung biasa. Kita kelompokin x sama yang x, konstanta sama konstanta. Ini jadi min x ya, min x. Min x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Nah, di sini syaratnya x lebih besar sama dengan 1/4. Di sini x sama dengan 2. Memenuhi tidak? Memenuhi, berarti yang ini memenuhi. Terus kita hitung yang gx-nya min 3x plus 1 sama dengan min 4x min 1. 3x plus 1 sama dengan min 4x plus 1. Kita kelompokin juga x sama yang x, konstanta dengan konstanta. 7x sama dengan 0 ya. Sorry. 1, ini 0. 0 dibagi 7, 0.
Di sini syaratnya X harus lebih besar sama dengan 1/4, sedangkan di sini X-nya 0. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu hanya 2 saja. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 5 sama dengan mutlak 2x plus 10. Ini sebenarnya ada cara pada umumnya ya, itu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Tapi kita mau pakai cara yang lebih singkat, yaitu dengan cara-cara sebelumnya. Dengan membuat ruas sebelah kanan itu yang bisa dibuat positif dan negatif. Jadi sama aja kayak cara-cara sebelumnya. Kita buat 3x plus 5. Ini yang positif dulu ya. 2x plus 10. Kita kelompokkan yang x dengan yang x, konstanta dengan konstanta. 5. Terus yang negatif 2x 3x plus 5 min 2x min 10. Tahu ya dari mana kenapa min? Karena dikali min. Min dikali 2x jadi min 2x, min dikali 10 jadi min 10. Kita kelompokkan juga x dengan x, konstanta dengan konstanta. Min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 atau 5. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 5, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 3 ditambah mutlak 2x min 8 sama dengan 5. Dalam menyelesaikan soal ini, nilai mutlak itu kan ada dua kemungkinan ya, ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Karena ini mutlaknya ada dua, yaitu mutlak x min 3 dan mutlak 2x min 8, kita bisa tentukan dari mutlak x min 3 nya dulu. Kemungkinan pertama yaitu bernilai x min 3 jika x nya lebih besar sama dengan 3. 3-nya itu dari mana? 3-nya itu dari nilai mutlak ini disama denganin 0. Dapat x sama dengan 3. Nah, 3-nya itu dari sini. Terus, kemungkinan yang kedua yaitu nilai mutlaknya ini dikali dengan min x min 3 jika x-nya lebih kecil dari 3. Atau bisa disederhanakan jadi min x plus 3 gitu. Terus kita tentuin kemungkinan dari nilai mutlak yang kedua itu 2x min 8. Kemungkinan yang pertama yaitu bernilai 2x min 8 jika x-nya lebih besar sama dengan 4. 4-nya dari mana? 4-nya itu dari 2x min 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. 4-nya itu dari sini. Terus kemungkinan yang kedua yaitu dikali dengan min 2x min 8 jika x-nya lebih kecil dari 4. Kita bisa sederhanakan jadi min 2x plus 8. Sampai sini paham? Terus kalau udah seperti ini, kita membuat garis bilangan. Garis bilangan terlalu dempet. Di sini aja ya. Garis bilangan dari berapa? Dari 3 dan 4. Di sini 3, di sini 4. Kita mulai dari 3 yang mengarah ke sana. Kalau mengarah ke sana itu kan x-nya kurang dari 3. Ini yang pertama. Yang pertama itu
X-nya kurang dari 3. Syaratnya X-nya kurang dari 3. Nah, kita lihat dari 4 kemungkinan ini. Yang kemungkinannya itu X kurang dari 3 itu berapa aja? Dilihat dari nilai mutlak yang X-3 sama 2X-8. Yang syaratnya X-3 yang bisa masuk syarat ini mana aja? Yaitu kan bisa masuk yang ini sama yang ini ya. Berarti kita bisa ambil dimulai dari sini min X plus 3. Di sini soalnya ditambah 2 min 2X plus 8 sama dengan 5. Jadi soalnya bentuknya seperti ini. Untuk yang syarat X kurang dari 3. Kita bisa hitung min X plus 3 min 2X plus 8 sama dengan 5. Min X min 2X jadi min 3X. Plus 3 ditambah 8 jadi plus 11. Min 3X min 5 dikurang 11. 5 dikurang 11 itu min 6. X nya dapat 2. Jadi untuk yang X kurang dari 3, X nya itu 2. Memenuhi tidak? Memenuhi ya, berarti ini dipakai nanti. Terus untuk yang kedua, yaitu di tengah-tengah nih. Kalau di tengah-tengah itu gimana? Berarti X nya itu lebih besar sama dengan 3 dan X nya lebih kecil dari 4. Kita tulis di mana ya? Di sini aja ya. 2. Nomor 2. Untuk syarat X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 4. Yang bisa memenuhi syarat itu mana aja? Dilihat ya di sini. Yaitu yang bisa memenuhi bagian ini dan bagian yang ini. Berarti kita bisa masukin X min 3 ditambah min 2X plus 8 sama dengan 5. Hitung biasa. X min 2X jadi min X. Min 3 plus 8 jadi plus 5. Min X sama dengan pindah ruas jadi 0 ya. X sama dengan 0. Nah, karena di sini X-nya 0, sedangkan di sini dia mintanya X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Maka ini tidak bisa dipakai karena tidak memenuhi syarat ini. Oke. Terus yang ketiga ke arah sana. Untuk yang ketiga ini kita tulis di sini ya. Mencar-mencar. Karena arahnya ke sana, makin ke kanan kan makin besar, berarti X-nya itu lebih besar sama dengan 4. Iya. Untuk X lebih besar sama dengan 4, kita lihat di sini mana yang bisa memasuki X lebih besar sama dengan 4. Berarti kita bisa pakai yang ini sama yang ini ya. Paham? Kita bisa masukin X min 3 ditambah 2X min 8 sama dengan 5. X plus 2X jadi 3X. Min 8 min 3 jadi min 11. 3X sama dengan min 11 nya pindah ruas jadi 16. X sama dengan 16 per 3. Nah, syaratnya 16 per 3 itu kan 5, sekian ya. Berarti dia memenuhi ya, karena di sini dia mintanya X lebih besar sama dengan 4.
Jadi ini memenuhi, dipakai. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu yang memenuhi tadi yang nomor 1 sama nomor 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 2 atau 16/3 gitu. Oke, paham? Kalau ada yang masih bingung, nomor 1 syaratnya itu kan X kurang dari 3. X kurang dari 3 itu kan bernilai 2, 1, 0, dan seterusnya ya, makin ke bawah. Terus kita lihat nih di keempat kemungkinan ini, yang bernilainya dimulai dari yang nilainya bisa masuk ke syarat X kurang dari 3 itu berapa aja. Berarti kan kalau misalnya ini kan gak mungkin ya, di sini kan X lebih besar sama dengan 3, berarti kan dimulai dari 3, 4, 5, 6 ke atas, berarti ini tidak masuk. Terus kalau misalnya yang kedua ini X kurang dari 3, X kurang dari 3 itu kan sama, berarti ini masuk nih, ini nomor 1. Terus kalau yang ini X lebih besar dari 4, X lebih besar dari 4 itu kan bernilai 4, 5, 6 ke atas, berarti ini nggak masuk nomor 1 ya. Kalau yang ini X kurang dari 4, berarti kan bernilai 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah ini juga bisa masuk ke nomor 1 gitu, dilihat dari jika X nya. Terus untuk yang nomor 2 ini X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Nah X lebih besar dari 3 itu kan bernilainya dari 3, 4, 5, 6 ke atas. Terus di sini ada syarat lagi, X-nya kurang dari 4, berarti kan bernilai ke bawah ya, 3, 0. Berarti X-nya ini harus 3 gitu. Ngerti? Karena X lebih besar sama dengan 3 dimulai dari 3, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di sini syarat yang keduanya ini X lebih kecil dari 4, berarti nilai X-nya itu 3 aja. Nah, kita lihat di sini. Dari keempat syarat ini mana yang bisa masuk? Kalau yang ini 3 lebih besar dari X lebih besar sama dengan 3, ini masuk ya. Ini bisa masuk syarat yang kedua. Terus mana lagi yang bisa masuk? Kalau yang ini X kurang dari 3 nggak bisa. X lebih besar sama dengan 4 nggak bisa, karena dia maunya X kurang dari 4. Nah berarti yang ini bisa masuk nomor 2 gitu. Terus yang nomor 3 syaratnya X lebih besar sama dengan 4, berarti bernilai 4, 5, 6 ke atas. Yang bisa masuk itu berarti yang nilainya lebih besar. Ini berarti ini bisa masuk syarat nomor 3. Terus yang ini juga bisa masuk syarat nomor 3, karena yang X lebih besar sama dengan 3 itu bernilai 3, 4, 5, 6 ke atas, berarti bisa. Kalau yang ini juga bisa, karena sesuai ya, sama syarat yang nomor 3, X lebih besar sama dengan 4 gitu caranya. Oke, ya udah, sekian pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.